Part 99. Pagi-pagi sekali Jody sudah berangkat menuju kota A. Hingga dia sampai di perusahaan Seren pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi. Dia berdiri cukup lama memandangi gedung kantor berlantai 5 tersebut. Bukankah ini perusahaannya? Cukup besar juga untuk ukuran perusahaan baru. Tapi bagaimana ini bisa berkembang begitu cepat padahal hanya dikelola oleh seorang perempuan? Sungguh membuatku penasaran dengan pemimpin perusahaan ini. Jody terus saja bergumam dan bergelut dengan pikirannya sendiri. Dan dia pun menyeringai, membayangkan pemilik perusahaan yang dirumorkan seorang wanita itu. Setelah beberapa lama akhirnya dia masuk ke dalam gedung dan menuju ke resepsionis terlebih dahulu. "Selamat siang Pak, ada yang bisa dibantu?" tanya sang penjaga resepsionis dengan begitu sopan dan ramah. "Siang Mbak, saya mau bertemu dengan Ibu Nadia. Ruangannya di sebelah mana ya?" "Saya Jody perwakilan dari perusahaan Dinata," katanya pada sang resepsionis. "Apakah Bapak sudah membuat janji dengan beliau?" "Iya, saya sudah memiliki janji dengan Bu Nadia." "Kalau begitu, Bapak bisa langsung naik ke lantai 4. Liftnya ada di sebelah sana." Resepsionis itu menunjuk ke arah lift di sebelah kanan. Diikuti oleh pandangan mata Jody yang mengikuti arah yang ditunjuk oleh resepsionis itu. "Oh, terima kasih Mbak." Jody tersenyum dan langsung melangkah ke arah yang ditunjuk oleh resepsionis itu. Dia pun memasuki lift dan menuju ke lantai 4, di mana ruangan Nadia berada. Ting! Pintu lift terbuka dan langsung terlihat ruangan direktur juga wakil direktur ketika Jody keluar dari lift. "Selamat siang Pak, ada yang bisa dibantu?" tanya sang sekretaris Nadia sambil tersenyum ramah. "Selamat siang, saya Jody dari perusahaan Dinata. Saya ingin bertemu dengan Ibu Nadia. Kami sudah membuat janji sebelumnya." Jody menjelaskan dengan sopan. "Ditunggu sebentar ya Pak." Setelah mendapat anggukan dari sang tamu, sekretaris Nadia pun langsung menghubungi melalui telepon kantor. "Maaf Bu, ada tamu yang ingin bertemu. Bapak Jody dari perusahaan Dinata. Persilakan untuk masuk." "Baik Bu. Mari Pak silakan masuk, Bu Nadia sudah menunggu Bapak." Setelah mendapatkan izin dari sang bos, sekretaris Nadia pun mempersilakan Jody masuk dan mengantarkannya ke dalam. "Terima kasih." Jody pun langsung melenggang masuk ke dalam ruangan Nadia. "Tok tok tok. Silakan masuk." Ceklek. Setelah terdengar suara dari dalam yang mempersilakannya masuk, sekretaris Nadia pun langsung membukakan pintu dan mempersilakan Jody masuk. Dari dalam ruangan terlihat Nadia sedang duduk di kursi kerjanya, dengan beberapa dokumen yang berada di atas meja. Wah, ternyata dia cantik. Dia juga memiliki perusahaan sendiri. Sungguh wanita yang mengagumkan, batin Jody saat melihat Nadia. "Permisi." Nadia pun mengangkat kepala dan melihat tamu yang ada di hadapannya. "Mari silahkan masuk. Saya Nadia, senang bertemu dengan Anda." Nadia menghampiri dan mengulurkan tangan untuk saling berjabat. "Saya Jody Dinata, suatu kehormatan bisa bertemu langsung dengan direktur utama yang cantik seperti Bu Nadia." Jody tersenyum manis saat melihatnya. Dan Nadia, dia langsung memicingkan mata dan tersenyum sinis saat berjabat tangan dengan Jody. "Jadi ini sepupunya Jimmy." Tidak setampan Jimmy." Batin Nadia disertai sedikit senyuman di bibirnya. "Silakan duduk Pak Jody." Nadia mempersilakan duduk. "Terima kasih Bu Nadia." "Jadi begini Bu." Tring-tring. Sebelum Jody mulai berbicara,
Ponsel Nadia berbunyi dilihatnya panggilan dari Jimmy. Maaf sebentar Pak. Saya terima panggilan dulu. Silakan diminum dulu kopinya. Nadia pun berdiri dan sedikit menjauh dari Jody. Halo sayang, apa kamu sibuk? Terdengar suara Jimmy dari ujung telepon. Tidak, tapi aku masih ada tamu sekarang. Nadia pun menjawab dengan lembut. Tamu? Siapa? Jimmy mulai penasaran. Kukira kamu mengenalnya juga. Nadia sedikit tersenyum saat berbicara dan Jimmy semakin mengernyitkan alis mendengarnya. Benarkah? Heh. Dia Jody Dinata yang sedang ada di kantorku. Nadia semakin melebarkan senyumnya. Jody. Untuk apa dia di kantor? Kilatan emosi terpancar di tatapan mata Jimmy. Tenanglah sayang. Dia ingin menjalin kerja sama dengan perusahaan kita. Dan itu akan mempermudah kita untuk bisa bermain dengan mereka. Ada senyum licik di wajah Nadia. Baiklah, kita makan siang bersama nanti. Tapi aku masih ada di luar kantor, jadi tunggu aku ya. Baiklah, aku akan menunggu di kantor. Mereka pun menutup panggilan. Sementara Nadia menelepon. Jody terus saja memperhatikannya. Dia terpesona melihat senyum Nadia. Maaf, membuat Anda menunggu. Suara Nadia menyadarkan Jody dari lamunannya. Ah tidak apa. Mari kita lanjutkan perbincangan kita. Setelah beberapa lama mereka pun selesai dengan pembahasan mereka saat menjelang jam makan siang. Bu Nadia, apakah kita bisa makan siang bersama, untuk merayakan kerja sama antara perusahaan Dinata dengan perusahaan Sanjaya? Jody dengan sopan mengajak Nadia makan siang. Maaf tapi saya sudah punya janji makan siang. Oh, sungguh disayangkan. Kalau begitu saya permisi undur diri. Iya silakan. Terima kasih. Jody pun langsung meninggalkan ruangan setelah berjabat tangan dengan Nadia. Hai, kamu sudah lama menunggu. Jimmy turun dari mobil dan menghampiri Nadia untuk membantu membukakan pintu mobil untuknya. Tidak, aku baru saja turun. Tamunya baru saja pergi. Dari tempat lain Jody yang masih berada di lokasi melihat Nadia bersama Jimmy. Bu Nadia, dengan siapa dia? Bukankah itu, Jimmy? Jody terkejut ketika melihat Jimmy. Bagaimana bisa dia berada di sini? Dan bersama dengan Bu Nadia. Bukankah ayah sudah bilang, kalau dia tidak akan pernah diterima lagi di perusahaan manapun? Apa sekarang dia bekerja di sini? Beribu pertanyaan terbesit di benak Jody. Tanpa ada jawaban yang pasti dia dapatkan. Dia pun akhirnya mengikuti kemana Jimmy dan Nadia pergi. Deret-deret. Halo, ada apa? Nadia mengangkat panggilan telepon dari Risti. Mbak Nadia, kayaknya sewaktu di kantor ada mobil yang mengikuti Mbak Nadia dan Mas Jimmy. Risti kebetulan akan keluar untuk makan siang saat melihat mobil Jody mengikuti mobil Jimmy. Benarkah? Nadia pun menoleh dan melihat ke mobil di belakang. Terlihat Jody yang mengemudikan mobil di belakang mereka. Karena kaca mobil yang transparan, jadi Nadia bisa melihat dengan jelas pengemudinya. Aku sudah melihatnya. Itu yang akan menjadi rekan bisnis kita. Dia perwakilan dari kota C. Nadia memberitahukan Risti dengan tenang. Oh, ya sudah kalau Mbak Nadia sudah tahu. Hati-hati di jalan ya. Risti pun menutup panggilan teleponnya. Jimmy melihat ke belakang melalui spion mobil, kemudian tersenyum sinis dan berkata, jadi dia sudah melihatku. Nadia menoleh ke arah Jimmy kemudian bertanya dengan lembut padanya. Apa rencanamu sekarang? Biarkan saja dia mengikuti kita.
Pura-pura saja kalau kamu tidak tahu hubunganku dengannya. Jimmy berkata dengan dingin namun tetap lembut, ada senyuman sinis yang tersungging di wajah tampannya. Baiklah kalau begitu, anggap saja kita tidak tahu dia mengikuti kita. Mereka pun tiba di restoran untuk makan siang. Jimmy turun terlebih dahulu dan membantu membukakan pintu mobil untuk Nadia. Silakan cantik, terima kasih. Jimmy mengulurkan tangannya untuk membantu Nadia turun dari mobil dan disambut dengan uluran tangan Nadia disertai senyum yang begitu menawan. Mereka pun masuk dan duduk di kursi dekat jendela. Jody yang mengikuti mereka pun ikut masuk dan berjalan ke arah Jimmy dan Nadia. Oh, jadi selama ini kamu bersembunyi di kota ayah Jimmy Dinata. Jody yang tiba-tiba datang berbicara dengan nada sombong. Pak Jody, kenapa Anda di sini? Dan apa kalian saling mengenal satu sama lain? Nadia yang pura-pura tidak tahu, memasang wajah heran sambil menatap Jody dan Jimmy secara bergantian. Tentu saja saya mengenal pria ini. Bahkan mengenalnya dengan sangat baik. Dia ini adalah Jimmy Dinata. Orang yang dikenal telah menyelewengkan dana perusahaan kami yang cukup besar ke akun pribadi yang dia miliki. Apa Bu Nadia tahu? Di kota C dia sudah tidak diterima lagi di perusahaan manapun, setelah keluar dari penjara. Banyak perusahaan yang tidak berani mempekerjakan dia kembali. Ternyata sekarang dia berada di kota ini. Dan malah bekerja di perusahaan ibu. Perkataan Jody begitu angkuh. Tapi Jimmy masih tetap tenang mendengarnya. Nadia yang kesal mendengarnya, mengepalkan tangan di bawah meja. Apa Anda sudah selesai bicara Pak Jody? Sepertinya Anda bernafsu sekali untuk menjatuhkan dia di depanku. Dia memang bekerja di perusahaanku. Bahkan dia adalah manajer keuangan di perusahaanku. Dan selama ini perusahaanku baik-baik saja. Tidak pernah ada penyelewengan dana. Aku yakin bagian HRD tidak akan salah menilai orang yang memiliki kemampuan. Jadi Anda tidak bisa menjelekkan karyawanku begitu saja. Apalagi Anda baru saja mengajukan kontrak kerja sama dengan perusahaanku. Anda tidak perlu ikut campur dengan masalah perusahaan yang aku kelola. Nadia terlihat tenang dengan perkataan yang tegas dan tatapan yang dingin. Saya hanya ingin memperingatkan Bu Nadia sebelum terjadi sesuatu pada perusahaan Bu Nadia. Itu saja. Terima kasih. Tapi itu masalah internal perusahaanku. Jadi Anda tidak perlu ikut campur. Kita hanya sebatas rekan kerja sama antar perusahaan saja. Tidak lebih dari itu. Mohon maaf Pak Jody, kami memiliki sesuatu untuk dibahas dalam makan siang ini. Jika Anda tidak memiliki hal lainnya, tolong tinggalkan kami berdua. Maaf kalau begitu, saya telah mengganggu waktu Anda berdua. Saya permisi. Jody tidak punya pilihan lain setelah Nadia bicara seperti itu, jadi dia pergi dengan keadaan kesal. Melihat Jimmy yang begitu tenang membuat Nadia penasaran. Kenapa kamu hanya diam saja? Padahal dia sudah berusaha menjatuhkanmu. Jimmy hanya tersenyum dan berkata, karena setelah ini aku akan mulai membuat perhitungan. Mereka tidak dapat lari dariku. Nadia tersenyum sinis mendengar perkataan Jimmy. Ish, dasar menyebalkan. Percuma saja aku membelamu.